Selamat pagi bagi anak ibu kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, anak-anak ibu, sebagai awal pembelajaran kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mampu bersyukur karena dapat bekerja sama. Yang kedua, mampu merumuskan pesan kitab suci yang berkaitan dengan bekerja sama. Dan yang ketiga, mampu merumuskan makna, manfaat, dan sikap yang dimiliki dalam bekerja sama. Inilah tujuan kita dalam mempelajari ini, harus mampu mengetahui dan melakukannya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk pengembangan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, mari sebentar simak video tentang kerjasama, video singkat dalam animasi berikut ini. Bersiap ya. Norituna. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Nah, anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia adalah makhluk unik, ya. Mengapa dikatakan makhluk unik? Karena memiliki ciri-ciri yang berbeda, baik dari segi fisik dan psikisnya. Namun, karena perbedaan inilah sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, makhluk pribadi, dan makhluk rohani. Nah, anak-anak ibu, makhluk sosial itu adalah makhluk yang harus saling membutuhkan, saling berelasi satu sama lain, ya. Karena apa? Karena perbedaan fisik tadi yang tidak sama, sehingga perlu membangun sebuah hubungan yang baik untuk mampu mengembangkan diri dengan benar. Nah, anak-anak ibu, dikatakan makhluk sosial adalah karena manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan untuk hidup dengan orang lain. Ya, manusia itu juga disebut makhluk sosial karena manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Nah, dikatakan makhluk rohani karena manusia itu harus mampu menerima kekurangan yang ada dalam dirinya. Nah, anak-anak ibu, oleh karena itulah pentingnya manfaat kerjasama. Ya, ada keuntungannya. Yang pertama adalah pekerjaan itu akan terasa mudah, akan terasa ringan. Ya, kalau kita bekerja dengan baik, lalu akan cepat selesai dan tentunya akan menyenangkan hati kita. Untuk itu juga perlu dibangun sikap-sikap yang baik dalam berelasi atau bekerja sama. Yang pertama adalah apa? Keterbukaan, rela berkorban, ya. Yang paling utama di situ adalah membangun sikap saling percaya atau kejujuran sehingga mampu menghargai perbedaan. Tetapi di balik itu banyak sekali yang bekerja sama tidak mampu melanjutkan hubungan itu. Kenapa? Karena menganggap orang lain itu rendah, sepele, lalu tidak ada lagi saling percaya sehingga tidak terbuka dan muncullah keegoisan, mementingkan diri sendiri. Nah, ini tidak baik di dalam menjalin kerjasama. Nah, anak-anak ibu, Rasul Paulus mengatakan dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26, ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Nanti anak-anak ibu, ya, silakan membaca dengan baik, dengan seksama, ambil Alkitabmu, kamu sendiri membacanya. Nah, tetapi apa yang mau dikatakan di sini? Anggota yang dimaksud di situ adalah manusia yang berbeda-beda itu. Sementara tubuh itu adalah pribadi Yesus Kristus, ya. Jadi dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Maksudnya di situ bahwa Yesus itu adalah tubuh dan manusia yang percaya kepadanya yang berbeda-beda pribadinya adalah anggota, harus mampu bekerja sama. Ya, kalau satu cacat, yang lain harus bisa merasakan sakitnya cacat itu. Nah, penting itu untuk membangun sebuah kerjasama yang baik. Nah, maka apa pesan Rasul Paulus kepada kita? Persekutuan pengikut Tuhan itu
ibarat tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi untuk melihat, ada yang berfungsi untuk mendengar, ada yang berfungsi untuk berbicara, dan seterusnya. Sehingga setiap anggota itu saling melengkapi, saling memperhatikan, dan saling membutuhkan satu sama lain. Inilah pesan Rasul Paulus tentang bacaan tadi. Nah, anak-anak ibu, untuk membangun kerjasama yang baik, kita tentunya memiliki sikap-sikap yang baik. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena mampu menjalin kerjasama yang baik dan benar. Nah anak-anak ibu, sebagai rangkuman, boleh kamu baca ini dengan pelan-pelan dan kamu tuliskan di buku tulis catatan agama. Sebagai tugas di Google Classroom kita nanti adalah menuliskan rangkuman ini di buku tulismu dan kirimlah itu di kolom tugas di komentar pribadi ya. Nah anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa sendiri dalam doa penutup. Sampai jumpa, salam sehat, tetap bahagia, dan terima kasih.